Keliru-keliru ya. Kok sebelum UTS ini PBL, maaf, maaf. Ya, sebentar ya. Berarti saya harus tutup dulu nih. Wah, cari kerjaan. Hmm, hmm, hmm. Loh, nutupnya kok tidak? Sudah nampak di itu? Belum, Prof. Hah? Belum? Belum. Sudah, tapi sebelum UTS gitu ya? Belum. Belum muncul, Prof. Oh, belum muncul. Oh, sebentar. Oh, ini saya share. Sudah? Sudah, Prof. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya mau melanjutkan tentang responsi bagaimana penghitungan dosis untuk sediaan cair. Jadi kalau untuk sediaan padat, Anda sudah mendapatkannya di DP, di preskripsi mungkin ya, di preskripsi. Dan kalau untuk sediaan padat juga, kalau untuk tablet, biasanya kadarnya itu adalah mengikuti seperti ketentuan juga yang ada pada buku standar. Nah, sekarang kita untuk melihat dulu. Obat itu baru memulai mempunyai efek ya. Itu apabila obatnya di dalam plasma, jadi setelah diabsorpsi, setelah obat itu mengalami, kalau tablet mengalami disolusi, kemudian berupa molekul akan menembus dan sampai kepada plasma, konsentrasinya tuh mempunyai, tiap-tiap bahan mempunyai jumlah tertentu. Nah, memang kita di sini adalah membuat sediaan tabletnya di luar untuk memformulasi. Nah, untuk konsentrasi yang ada di plasma ini, jadi dia memulai efek minimal efektif dose, kemudian juga sampai pada di mana dia akan mempunyai batas maksimal, jadi maksimal memberikan respon ini. Nah, kalau kadarnya di atas responnya, jadi kalau jumlah obat di dalam plasma itu adalah konsentrasinya di atas batas maksimal ini, maka dia akan mempunyai side effect. Yang di antara ini adalah mempunyai efek. Nah, bagaimana dengan kita sebagai formulator yang membuat obat di industri? Jadi, untuk kadar yang minimal itu biasanya kemudian ditarik ke belakang ya. Jadi itu adalah kadar minimal seperti yang ada pada farmakope atau pada buku-buku standar. Contohnya misalnya adalah paracetamol. Dia mencapai kadar minimal di plasma ini kalau kadarnya di luar, jadi kadar yang kita buat di sediaan itu pada penentuan kadarnya itu adalah 90% dari obat yang kita berikan, dari dosis yang diberikan. Berapa dosis yang diberikan itu? Dosis yang diberikan itu nanti ada ketentuannya. Nah, kalau dia kadarnya di dalam plasma kadarnya di luar pada waktu kita melakukan penetapan kadar, misalnya tablet itu adalah misalnya per tabletnya 500. Dia adalah 90% pada saat di batas ini. Berarti pada saat kadarnya kalau di luar sebelum diminum itu pada saat setelah membuat, katakanlah juga untuk misalnya kita membuat sediaan liquid kadarnya 500 kali setiap sendoknya gitu. Jadi
di luar itu kalau dilakukan penetapan kadar bahan aktifnya ketemu juga 500 atau paling rendah adalah 450 mg, berarti obat itu sudah bisa mencapai konsentrasi di plasma ini. Jadi dia bisa memberikan efek. Apabila kadarnya berada di bawah 90% untuk paracetamol, misalnya 89 gitu aja, berarti dia sudah tidak memberikan efek. Itu yang seringkali dikatakan adalah kalau di obat kita biasanya di situ menentukan batas expired date-nya itu apabila kadarnya itu adalah berada pada 90%. Tapi kalau berada pada itu rentangnya adalah di sini, dan Anda lihat di farmakope, untuk paracetamol itu adalah 90 sampai 110. Jadi kalau ketemu di penetapan kadarnya adalah di bawah misalnya 105, masih kan di bawah 110, berarti dia masih belum mempunyai side effect, masih bisa digunakan. Nah, jadi inilah yang sebetulnya yang kita cari supaya kita dalam membuat obat itu bisa mempunyai efek. Karena kita membuat obatnya itu adalah untuk secara umum, jadi dosisnya itu yang digunakan nanti adalah dosis untuk secara umum atau dosis lazimnya. Nah, obat ya sebelum mencapai minimal ini kadang-kadang setelah diminum larutan diminum ataupun bentuk suspensi diminum, dia di sini ternyata mencapai pada minimal ini ada jeda waktunya. Ya ini kan ada jeda waktu. Itu nanti yang obat kalau kita bisa memberikan konsentrasi tertentu supaya dia itu langsung pada saat minum tuh langsung mencapai ini. Nah, kadar obat yang ditambahkan ini yang disebut loading dose. Nah, lama waktu kerja dari sini sampai ke sini, kelihatan ya pointernya ya. Ini di sini dia adalah disebut sebagai duration of action, lama kerja obat. Kalau kita menggunakan obat yang dosis berganda, misalnya sehari 3 kali 1, jadi pada waktu minum kemudian mencapai efek, setelah itu dia mempunyai konsentrasi maksimum, kemudian dia akan turun, ya kita ingat ya atme, absorpsi, distribusi, nah itu dia masih berada di sini, di atas, sampai di sini adalah dia masih di atas minimal efektif dose, berarti dia itu masih memberikan efek. Jadi biasanya kalau kita minum obat lagi, minumnya di sini. Supaya apa? Supaya dosis di sini tidak akan turun. Jadi minumnya pas di agak ke sini misalnya. Karena kan tergantung dari obatnya mempunyai loading dose atau tidak. Itu yang harus kita pertimbangkan. Oke, jadi sekarang kita tahu, oh ini yang dimaksud mulai efek itu gini, sekian. Kemudian bahwa ini kalau obat kurang dari 90% untuk paracetamol tidak memberikan efek. Tetapi kalau antibiotik, misalnya eritromisin, jadi dia itu di bawah rentang untuk dia memberi efek, berarti selain dia tidak memberikan efek, juga bisa menyebabkan resistensi untuk antibiotik. Jadi untuk obat-obat efek yang terjadi itu untuk obat-obat itu adalah tergantung dari efek farmakologisnya dan karakternya dari obat tersebut. Sampai di sini paham? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang perhitungan untuk tablet ini, untuk membuat sediaan cair. Apa sih definisinya? Jadi dosis adalah sejumlah obat yang direkomendasikan untuk dikonsumsi pada waktu tertentu. Jadi kandungan obat yang diminum, yang tadi syaratnya adalah kalau sampai di plasma darah harus dia itu berikan minimal tadi, minimal efeknya tadi. Jadi bisa memberikan efek di situ, tidak hanya minimal, jadi harus memberikan efek di situ. Macam-macam dosis, ada dosis lazim, yaitu takaran yang diterima oleh penderita untuk dapat menimbulkan efek yang dikehendaki. Kemudian loading dose adalah dosis awal tadi ya, untuk mencapai kadar tertentu tadi, apa di dalam darah ya, sehingga dapat menghasilkan efek yang dikehendaki. Jadi pada plasma darah sebetulnya tepatnya. Maintenance dose atau
ini adalah dosis pemeliharaan, yaitu takaran terkecil yang diberikan pada penderita untuk mempertahankan efek yang dikehendaki. Misalnya ini. Nah, ada obat itu yang dalam waktu di sini lama di sini. Anda ingat ada sustain release. Ada obat itu tidak perlu minum sehari 3 kali, tapi cukup sekali saja. Dengan dilepaskan pada dosis tertentu, pada maintenance dose tadi. Nah, takaran maksimum adalah takaran terbesar yang masih dapat diterima oleh penderita untuk dapat menimbulkan efek yang dikehendaki tanpa menimbulkan toksisitas. Jadi takaran maksimumnya. Oke. Dalam menyusun formula sediaan likuida, maka yang digunakan untuk menentukan kadar bahan aktif adalah dosis lazim atau maintenance dose. Jadi, gimana kita melihatnya? Kita melihatnya di Farmakope, Farmakope Indonesia, Farmakope Belanda, Farmakope USP, ya, kemudian British Farmakope, dan seterusnya. Jadi, kalau kita selama di Farmakope Indonesia ada, ya pakai Farmakope Indonesia. Mengapa pakai dosis lazim? Karena ini adalah yang umum digunakan untuk orang-orang bisa menimbulkan efek tadi. Besarnya dosis lazim maupun maintenance dose ditentukan oleh jenis bahan aktif. Misalnya tadi kalau paracetamol rentangnya 90 sampai 110. Kalau CTM belum tentu presentasinya. Kalau eritromisin belum tentu juga. Jadi tergantung dari bahan aktif satu. Jadi kemudian umur dan atau berat badan. Jadi kalau umur, nanti kita ada pembagian umur mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, dan orang tua. Dan berat badan. Berat badan misalnya kalau pada anak-anak, berat badan ini sangat berperan pada penggunaan obat. Karena kalau dewasa misalnya Anda kan sudah termasuk dewasa ya untuk minum obat gitu. Dan usianya usia dewasa gitu ya. Jadi di sini kan kita tidak menimbang Anda beratnya berapa ya. Kecuali kalau overweight yang sangat beda jauh gitu ya. Tapi kalau tidak adalah ya sudah kita dari umur aja menentukannya. Kemudian rute pemakaian. Obat per oral dengan parenteral dan dengan topikal dan lainnya itu adalah dosisnya, dosis lazimnya adalah berbeda. Karena kalau parenteral itu kan berarti obatnya kalau 500 yang diinjeksikan itu kan kita mempunyai batas tertentu. Jadi artinya yang diberikan itu tidak sama dengan kalau kita memberikan pada waktu kita per oralnya berapa, maupun topikal. Topikal itu adalah semua obat yang diaplikasikan di kulit. Apakah obat itu mempunyai efek lokal atau sistemik, tapi kalau dia itu diaplikasikan di kulit berarti namanya adalah obat topikal. Nah, yang disebut dewasa, bila tidak disebutkan lain, dewasa itu adalah 20 tahun ke atas. Tetapi kalau misalnya ada orang yang menikah pada usia 16 tahun gitu kan, belum masuk 20 kan, tapi itu sudah termasuk dewasa. Karena dengan orang menikah itu maka kan dalam tubuhnya itu ada perubahan misalnya perubahan hormonnya atau apa yang menyebabkan dia itu untuk keperluan pengobatannya adalah digolongkan untuk orang dewasa. Kadang ada obat antibiotik misalnya, itu dewasa itu mulai 12 tahun ke atas. Jadi 12 tahun itu sudah minum sama dengan dosis lazimnya dewasa. Kemudian untuk anak-anak, yang disebut anak-anak itu umur 1 sampai 12 tahun. Nah, tapi ada juga yang 12 tahun itu dia sudah disebut adalah menggunakan dosis dewasa ya. Obat tertentu tidak dapat diberikan pada penderita kurang dari 2 tahun. Jadi misalnya aja obat antibiotik yang bisa menimbulkan efek samping warna kekuningan pada tulang gitu-gitu. Jadi tidak bisa diberikan pada penderita yang kurang dari 2 tahun karena anak di bawah 2 tahun itu akan terjadi tumbuhnya gigi itu kan
dimulai dari anak yang nah, kalau tumbuh giginya tuh kuning, maka akan terus kuning tuh giginya itu. Nah, sebab itu tidak diperkenankan untuk kurang dari 2 tahun. Di mana kita mendapatkannya? Mendapatkannya adalah di eh, buku-buku standar atau di Martindale. Biasanya adalah sangat lengkap. Di situ dikatakan efek sampingnya, farmakologinya, farmakokinetik, dan seterusnya. Nah, yang disebut bayi itu adalah penderita yang kurang dari 0 sampai 1 tahun. Jadi kalau bayi itu adalah 0 sampai 1 tahun, nanti kita lihat berat badannya. Jadi pada umur 0 bulan tuh berat badannya berapa, 1 bulan tuh berapa gitu. Jadi dengan ditimbang untuk pasiennya. Tetapi untuk kita membuat sediaannya itu ya kita hitung berdasarkan kalau anak umur 1 tahun, berapa dosis yang diberikan. Jadi kita memberikannya adalah secara umum. Untuk geriatri, itu adalah lebih dari 65 tahun ke atas. Mengapa geriatri dan bayi itu perlu kita perhatikan untuk pemakaian ini? Kita tahu kalau bayi itu organ-organ dalam tubuhnya itu baru dalam masa perkembangan. Terutama untuk lever, untuk ginjal, semuanya dalam masa perkembangan. Sedangkan pada geriatri atau manula, itu justru fungsi dari eh, organ yang di dalam tubuh itu mulai menurun. Semuanya. Jadi metabolisme kadang lebih lambat. Kemudian metabolisme lebih lambat. Kemudian misalnya untuk tulang itu juga berpengaruh juga pada tulang dan lain-lain. Sehingga kita perlu memperhatikan untuk kita memberikan atau menghitung obat ini. Contoh dosis bahan aktif. Ini saya kutip dari Martindale 32. Mengapa ini spesifik saya tuliskan Martindale 32, tidak hanya Martindale aja, karena adanya ketentuan ini adalah di Martindale 32. Di Martindale 31 nggak ada. Di Martindale 33 juga tidak ada. Sehingga karena pada buku-buku standar itu kadang-kadang ada di terbitan yang berikutnya itu ada yang ditambah, tapi ada juga yang dikurangi, seperti itu. Jadi untuk paracetamol ini ada di Martindale 32, yaitu untuk dosis dewasa yang digunakan lewat mulut atau per oral adalah setengah sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam. Maksimalnya adalah 4 gram sehari. Anda ingat pada waktu Anda di preskripsi, sebenarnya maaf, suara saya bisa didengar? Bisa, Jelas? bisa, Jelas. Oh ya, oke. Jadi di sini, misalnya untuk Anda pada waktu preskripsi itu kan untuk X gitu ya, sehari 3 kali 1 bungkus, kadang gitu ya, tergantung dosisnya kan untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian obat panas, ada tulisannya gitu. Paling banyak digunakan atau adalah 4 kali sehari atau 6 kali sehari, tergantung kebutuhannya. Dari mana itu ketentuan itu berasal? Itu ada dari sini. Jadi untuk per oral itu adalah bisa setengah sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam. Maksimalnya adalah 4 gram. Jadi seharinya itu kalau misalnya 4 kali ya 4 kali 1 gram itu maksimalnya. Obat ini untuk apa? Untuk turun? Panas. Untuk turun panas. Merupakan simptomatis atau kausatif? Apa sih obat yang mempunyai efek simptomatis itu, Mbak Nurin? Yang menurunkan gejala-gejala seperti mungkin ada pilek, batuk, panas gitu, Prof. Tapi tidak menyembuhkan penyebabnya gitu ya? Iya, Prof. Ya. Jadi ini adalah obat panas di mana seringkali kalau seseorang itu panas biasanya terjadi infeksi. Nah, ini nanti terkait juga kemasan terkecil kita membuat berapa dan
nanti juga pemakaiannya bagaimana. Jadi kalau orang mengalami infeksi, itu pasti timbul panas. Panas kadang belum tentu infeksi. Karena ada anak misalnya habis diinjeksi di ini ya, di apa tuh? Dia di bayi itu kan ada pada waktu lahir divaksinasi, itu kadang kan timbul panas. Nah, biasanya gitu itu dikasih obat, tapi dibatasi juga kalau panasnya sudah turun sehari ya harus berhenti karena kan itu tidak infeksi tapi adalah reaksi timbul karena ada vaksin tadi. Tetapi kalau untuk orang yang mengalami infeksi, jadi biasanya disertai pada pengobatannya disertai dengan antibiotik gitu. Kemudian antibiotiknya itu juga tentu saja tergantung dia tuh infeksinya karena apa. Misalnya saluran napas atas gitu ya. Kemudian diberi antibiotik. Nah, nanti untuk obat panasnya ini diberi berapa lama dan untuk antibiotiknya ini berapa lama. Kalau antibiotik adalah ditentukan dengan satu kirnya. Jadi satu kirnya itu dia berapa hari. Nah, ini kembali ke dosis dulu. Nah, nanti ada kaitan ke sana. Jadi kalau yang di sini, jadi dewasa maksimal bisa 4 gram. Bagaimana untuk anak-anak? Sampai dengan 3 bulan, jadi di bawah 3 bulan, itu adalah 10 mg per kilogram berat badan. Akan menurun menjadi 5 mg per kilogram berat badan kalau dia itu ada sakit kuning misalnya gitu. Berarti ada di levernya itu masih belum sempurna, ada masalah. Ada kan anak baby baru lahir itu kemudian dia warnanya kuning. Nah, itu harus kalau ada sakit khusus gitu, jadi dosisnya tidak sama dengan tiap kilogram adalah 10 mg tetapi bisa diturunkan. Kemudian ada dosis untuk 3 bulan sampai 1 tahun, itu adalah 60 sampai 120 mg. Itu sekali minumnya, sekali takarnya, dosis lazimnya. Kemudian untuk 1 sampai 5 tahun adalah 120 sampai 250 mg. Untuk 6 sampai 12 tahun adalah 250 sampai 500 mg. Jadi dosis ini bisa diberikan dari 4 sampai 6 kali ya selama sehari. Bu, kalau enggak turun-turun ya harus dilihat sebetulnya dia itu infeksinya itu benar enggak dengan dikasih antibiotik yang telah diberikan bersama-sama. Karena selama mikrobanya belum mati atau belum dilemahkan, maka panas itu akan tetap terjadi. Nah, itu tadi untuk hitungan dosis. Sekarang kita melihat dulu untuk flucloxacillin sodium. Ini adalah merupakan antibiotik yang diberikan untuk dewasa adalah 250 mg 4 kali sehari. Diberikan adalah bisa diberikan atau sebaiknya diberikan adalah setengah jam sebelum makan. Mengapa demikian? Karena absorpsinya itu dipengaruhi dengan keberadaan makanan di dalam lambung. Kalau tidak ada makanan, absorpsinya bagus. Jadi kalau belum ada apa yang masuk gitu. Tetapi harus dilihat, kalau ternyata pasiennya itu mempunyai masalah dengan di lambung, ya tidak diberikan sebelum makan, diberikannya sesudah makan. Tergantung kondisinya juga ya. Nah, di sini adalah untuk infeksi Staphylococcus, jadi bakteri Staphylococcus yang resisten terhadap bensil penisilin. Dulu obat-obat penisilin itu adalah merupakan drug of choice ya, tapi kemudian lama-lama dia itu mengalami banyak orang yang resisten sehingga kemudian diganti dengan antara lain dengan flucloxacillin ini. Nah, obat ini bisa ditingkatkan menjadi 8 gram per hari bila untuk infeksi endokarditis atau osteomyelitis. Jadi sakit tulang, apa itu kan di tulang itu kan absorpsinya rendah, sehingga diperlukan dosis yang tinggi. Anak-anak sampai 2 tahun itu diberikan 1/4 dari dosis dewasa. Jadi 250 dibagi 4 sekali minumnya. Kalau anak-anak yang umur 2 sampai 10 tahun diberikan separuh dari dosis
dewasa. Berapa kali? Ya sama-sama 4 kali. Jangan begini ya, kalau misalnya anak-anak 2-10 tahun, itu adalah separuh tapi 4 kali sehari. Sudah biar nggak ribet. Totalnya kan berapa? Kan separuhnya kan berarti 125 kali 4 gitu ya. Supaya nggak ribet dibuat aja sekali minumnya 250 tapi 2 kali. Tidak boleh segitu. Anda ingat tadi ya, ada takaran maksimum. Jadi nanti akan melebihi. Jadi kalinya tetap sama. Cuma dosisnya yang berubah. Nah, ini ada eritromisin. Eritromisin itu yang efektif adalah bentuk basenya. Jadi, obat-obat itu ada yang dalam bentuk base-nya, ada bentuk asam, atau bentuk garam, atau ester gitu ya. Nah, kalau flukloxacillin tadi adalah flukloxacillin sodium, garam sodium. Jadi hanya satu macam gitu. Kalau eritromisin, itu ada orang menyatakan itu adalah garamnya, ada yang menyatakan itu adalah esternya gitu. Nah, di sini yang efektif adalah bentuk basenya. Jadi eritromisin base-nya yang efektif. Untuk pemakaian orang dewasa, 1-2 gram per hari yang terbagi dalam 2-4 kali. Jadi kalau 4 kali ya berarti 250 miligraman ya. Kalau total minimalnya diambil yang 1 gram. Tapi kalau 2 kali diambil yang 1 gram berarti sekali minum 500 miligram. Bagaimana kalau kita mengambilnya itu adalah 2 gram ditingkatkan karena infeksinya yang parah misalnya. Atau itu adalah atas saran dokter gitu untuk berapa kalinya misalnya gitu. Ya berarti adalah sekali minumnya 500 tapi 4 kali. Atau 1002 kali. Jadi seringkali adalah 500 dan 504 kali. Nah, bisa ditingkatkan menjadi 4 gram dalam dosis yang terbagi. Tentu saja dalam hal ini adalah harus ada rekomendasi dari dokter yang tahu infeksinya ini sebetulnya butuh berapa atau bakteri apa. Nah, maksimum 1,5 gram disarankan untuk pasien dengan apa? Sakit renal yang parah, sakit ginjal yang parah. Kenapa? Tadi kan maksimalnya tadi kan bisa 2 gram ya. Bisa juga sampai di sini sampai 2 gram bisa sampai 4 gram. Tapi kalau sakit ginjal seperti tadi pada obat panas untuk anak-anak itu ternyata juga dosisnya diturunkan. Mengapa kok kalau sakit ginjalnya atau livernya itu kemudian dosis diturunkan? Karena tempat metabolisme obat adalah di sana. Berarti ada kalau dibebani dengan obat yang banyak, artinya dia kan harus bekerja keras. Nah, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Untuk anak-anak itu adalah 30-50 mg per kilogram berat badan. Untuk anak ini bisa 2 sampai untuk anak yang 2-8 tahun ya. Jadi di sini bisa 1 gram dalam dosis yang terbagi. Untuk bayi dan anak-anak sampai dengan 2 tahun ini diberikan dalam bisa diberikan dalam dosis yang terbagi. Di tempatmu kelihatan jelas ini ya, nggak ketutup tulisan stop share. Jelas, Bro. Oh iya, wes syukurlah. Yang di saya aja yang ketutupan. Oke. Nah, eritromisin itu jadi bentuknya tidak hanya base saja yang ada di pasaran dan sesuai dengan kegunaannya. Jadi ada eritromisin base, BM-nya 733, eritromisin asitrat BM 1060,4 dan seterusnya sampai dengan eritromisin stearat ini adalah 1018,4. Nah, kapan kita menggunakan untuk sediaan yang kita buat itu adalah menggunakan eritromisin stearat
atau menggunakan erythromycin base atau laktobionat atau etil suksinat, itu adalah tergantung dari tujuan kita atau rute yang kita berikan. Jadi Anda melihat pada bagian erythromycin pada martindale itu, Anda membaca kalau erythromycin untuk digunakan per oral dan untuk anak-anak itu yang paling sesuai yang mana. Karena untuk injeksi beda. Tidak mungkin kalau untuk injeksi itu diberikan erythromycin syarat, misalnya seperti itu. Selama ada pilihan, itu akan dipilihkan pada yang sesuai bentuk esternya atau bentuk garamnya. Nah, untuk hitungan ini sebetulnya adalah kesetaraan dari kalau 1 gram bentuk basa itu kita ngambilnya untuk erythromycin estolat itu adalah 1,44 gram. Dari mana didapatkan hitungan ini? Jadi dari BM-nya. Jadi kalau BM-nya kita kan mau yang efektif kan erythromycin base-nya. Jadi BM yang dibutuhkan itu adalah 733 ini adalah BM erythromycin base. Jadi berapa yang diambil erythromycin estolatnya? Kalau kita menggunakan erythromycin estolat sebagai bahan aktifnya, itu adalah BM erythromycin estolat ini ya 1056,4 dibagi 733. Coba Anda hitung. Nah, dapatnya itu adalah 1,44 gram apabila kita mengambilnya 1 gram. Bagaimana kalau kita mengambilnya adalah untuk 1 sendok yang isinya 250 mg erythromycin base, ya misalnya ini adalah etil suksinat, ya 862,1 dibagi BM erythromycin base kan yang efektifnya atau ini ya 733 kali dosisnya berapa? 250 gitu per sendoknya. Tapi kalau dalam 1 gram ya dalam 1 gram kali 1 gram berapa? Jadi ini adalah kalau kita maunya mengambil yang efektif adalah 1 gram, tetapi yang kita ambil adalah bentuk esternya. Jadi yang kita nimbangnya adalah sekitar 1,17 gram kalau untuk etil suksinat. Kalau untuk gluseptat adalah 1,3 gram. Kalau kita mau mengambil 1 gram. Ini kan jadi hitungannya kan tidak aneh seperti halnya udah biasa, mungkin saya kira Anda juga paham ya. Kalau kita menggunakan misalnya bahan-bahan yang mengandung air. Misalnya Anda dapar Na2HPO4 5H2O gitu ya. Nah, itu kalau Anda yang efektif adalah hitungannya itu adalah sebetulnya adalah tanpa H2O atau 0 H2O, maka kan BM dibagi BM. Yang sebagai penyebut adalah yang efektifnya. Yang di atas adalah Anda mau ngambil apa, itu yang di atasnya. Sampai di sini paham? Jangan mantuk ya, saya tidak kelihatan kalau nggak selayar sama saya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhitungan. Misalnya yang diinginkan, ini adalah masih tetap tadi ya, ini yang tadi saya tampilkan lagi. Kita mau membuat di sini karena kita mau menghitung bayi. Di sini kita lihat, untuk anak-anak atau untuk bayi, antara umur 0 sampai 1 tahun, sampai 3 bulan, itu adalah 10 mg per kilogram berat badan. Nah ini, di bawah 3 bulan, 10 mg per kilogram berat badan. Nah, ini yang kita jadikan pegangan. Kemudian kita melihat, kalau demikian, saya membuat per sendok takarnya itu berapa? Berapa dosisnya? Nah, itu dihitung menurut berat badan. Di mana Anda mendapatkan tabel berat badan ini adalah dari ISO. ISO di halaman belakang-belakang itu ada lampirannya. ISO mau edisi tahun sekarang atau yang kemarin semuanya ada. Nah, ini kalau untuk bayi pria pada waktu lahir itu beratnya 3,1.
Ini rata-ratanya ya, ini pada umumnya. Jangan bilang, loh adik saya dulu enggak segitu. Enggak, ini hitungan dosis. Ini adalah untuk lazim, untuk semua orang, tidak untuk individual. Wanita adalah 3 kilogram. Sehingga rata-ratanya adalah 3,05. Berapa kalau gitu dosisnya? Terus sekali minum berapa? 10 kali 3, 10 miligram kali 3,05. Jadi 30,5 miligram. Kalau untuk umur 1, 2, dan 3 ya ini sama juga. Pria itu berapa beratnya, wanita berapa, di rata-rata berapa, kemudian berapa yang diperlukan. Nah, ini yang Anda lihat misalnya di sini anak yang baru lahir ternyata 30,5 miligram. Sedangkan kalau umur 3 bulan 56,5 miligram. Oke. Sekarang kalau untuk anak 3 sampai 1 tahun tadi 60 sampai 120 miligram. Ini singkatan dari tadi yang saya sampaikan ya, yang di depan. 1 tahun sampai 5 tahun adalah 120 sampai 250. 6 tahun sampai 12 tahun adalah 250 sampai 500 miligram. Nah, kita mau menentukan dosis terkecil untuk pemakaian. Dalam Farmakope Indonesia, itu ada sendok yang dipakai itu yang namanya sendok teh itu volumenya 5 mili. Untuk sendok bubur adalah 7 mili. Untuk sendok makan adalah 15 mili. Tetapi sendok yang ada di sehari-hari yang Anda temui, itu enggak ada sendok makan yang 15 mili. 15 mili itu kayak centong besar gitu. Sehingga pada waktu Anda membuat obat, Anda harus memberikan atau melampirkan sendoknya. Biasanya adalah disebut 1 sendok takar itu adalah 5 mililiter. Kemudian ada juga dalam sendok takar itu digaris gitu ya, ada batasnya separuhnya. Untuk apa? Untuk pemakaian yang setengah sendok takar. Nah, ini kita akan melihat berapa kalau gitu kalau kita membuat obat. Tadi kan anak yang terkecil adalah 30,5 miligram. Anda boleh membuat 30,5 miligram per sendok takarnya, tapi Anda bisa juga untuk dibulatkan angkanya dijadikan 30 miligram. Jadi 1 sendok takar 30 miligram. Kemudian, kalau untuk anak umur 0 sampai 3 bulan, padahal 3 bulan tadi kan 56, sekian miligram gitu ya. Nah, ini ternyata kalau kita membuat 1 sendok takar, yaitu adalah 30 miligram, itu adalah untuk 0 sampai 3 bulan, itu adalah 1 sampai 2 sendok takar. Karena 1 sendok takar, hitungannya tadi kan untuk sekali minum kan 30,5. Maksimumnya 56,5. Kan tidak mungkin kita sendok takarnya itu kemudian dimiligrami yang dia. Tidak, tapi kita buat sendok takarnya adalah 30 miligram, jadi 2 sendok. Enggak, 2 sendok kurang sekian, tidak. Jadi dibulatkan. Nah, yang harus kita perhatikan, kan kita kalau memberikan obat, itu kan harus nanti supaya pasiennya sembuh, supaya terapinya tercapai, kan gitu ya. Kita hitung, tadi kita tahu bahwa dia efektif kalau paracetamol ada 90% sampai 110% dari kadarnya. Kadarnya sebetulnya kan 30,5 miligram ya. Nah, tapi di sini dibuat 30 miligram. Hitung, kalau demikian, yang 30 miligram itu apakah masih efektif? Apakah, nah ya, itu adalah 30 miligram yang sebagai patokannya itu adalah di bawah 30, dibagi 30,5 miligram kali 100%. Hasilnya adalah 98,36%. Nanti kalau enggak percaya dihitung sendiri, coba dihitung gitu ya. Berarti kan masih memenuhi ya. Kan tadi rentang untuk pemakaiannya kan 90 sampai 110. Karena ini adalah paracetamol. Kalau obat lain, ya lain lagi cara penghitungannya ya. Oke, jadi maksudnya adalah patokannya tuh loh. Patokannya 90 sampai 110 itu adalah ini untuk paracetamol.
Kalau untuk obat yang lain, misalnya asetilsalisilat beda lagi. Ya harus dilihat apakah sama atau beda dengan ketentuan untuk paracetamol ini. Sampai di sini paham? Yo, paham Mbak. Mbak Nabila paham Pak enggak? Paham, Prof. Oke, lanjut. Kalau nanti enggak tak lanjutkan nanti. Nah, sorry. Bila 1 sendok takar dibuat mengandung paracetamol 60 mg, ya tadi kan 30 mg, maka dosis pemakaiannya menjadi, kalau tadi 1 sampai 2 sendok takar, karena 1 sendok takarnya sekarang isinya 60, berarti 2 kalinya, maka 1 sendok takarnya itu kan kadarnya menjadi, jadi kan minumnya tinggal setengah sampai 1 sendok takar. Coba Anda lihat lagi yang ini. Nah, ini kan tadi 30 mg. Itu 1 sampai 2 sendok takar kalau untuk 0 sampai 3 bulan. Sekarang kita buat dalam 1 sendok takar adalah 60 mg. Nah, berarti jadi setengah sampai 1, Setengahnya, Pak. Ya. ya separuhnya. Mengapa dibuat demikian? Nanti kita lihat. Kalau untuk anak umur 1 tahun, nanti adalah 2 sampai 4 sendok takar gitu ya. Anak sakit, itu kan biasanya anak kecil aja kadang makan susah, apalagi sakit. Lagi kalau misalnya disuruh minum 1 tahun gitu ya, sampai 4 kali, pasti anaknya itu juga akan tidak nyaman. Mungkin baru 1, 2 itu anaknya sudah tidak mau, berarti kan dosisnya nggak tercapai. Makanya dibuat kadarnya atau dosisnya dalam 1 sendok takarnya itu ditinggikan supaya minumnya hanya 2 sendok aja kalau anak umur 1 tahun. Jadi karena kalau nanti nggak bisa masuk semua, ya anaknya kan muntah nanti, nggak bisa tercapai. Oke, jadi paham ya kalau misalnya, nah cuman nanti Anda apa yang harus Anda perhatikan. Nah nanti Anda tadi kan sudah diberitahu ya, sudah diberi penjelasan oleh Pak Andang tentang kelarutan. Kalau kadar bahan aktifnya tinggi, berarti kelarutannya kan sulit gitu kan. Nah, itu yang kita sebagai formulator nanti yang mengutak-ngatik ini. Mengutak-ngatik dengan menggunakan tambahan apa. Nah, berapa kemasan terkecil? Nah, itu 1 botol itu berapa? Kalau tadi sendok takar, sekarang kemasannya. Misalnya dipakai 3 hari, ini dapat dari mana? Dilihat dari pustaka. Tadi saya sampaikan, biasanya untuk untuk obat panas ini adalah untuk bukan kausatif. Jadi, dia di sini adalah kalau misalnya sudah, jadi kan ada, kalau infeksi kan ada gandengannya dengan antibiotik. Kalau sampai dengan 3 hari dia itu masih ada tidak turun-turun, maka perlu diperiksa infeksinya itu disebabkan oleh bakteri apa. Karena seringkali orang yang sakit flu, anak sakit flu dengan anak kena demam berdarah itu kelihatannya, tampilannya itu adalah panas gitu aja. Nah, kalau sampai 3 hari ternyata tidak turun, maka harus dicek. Jangan-jangan antibiotiknya nggak cocok. Kalau obat panasnya sih tetap diberikan gitu ya. Nah, ini kenapa kok 3 hari? Ya, ini karena kalau nanti diberikan dalam hari yang jumlah hari yang 6 hari misalnya gitu ya. Karena ini kan juga mengikuti kalau untuk antibiotik itu sebetulnya diamati dia efektif atau enggak itu adalah dilihat 3 hari pertama itu. Meskipun untuk antibiotik sendiri itu biasanya 1 kir adalah bisa 5 hari, bisa 7 hari tergantung infeksinya. Tapi nanti kalau misalnya kurang dari 3 hari, lebih dari 3 hari masih harus minum obat panas ini, maka ya harus beli lagi. Karena keuntungan kalau beli lagi apa? Kalau kerugian jelas jadi beli ya, jadi masalah uang gitu. Keuntungannya apa? Kalau kita membuat sediaan itu volumenya kecil, mudah habis, artinya kontaminan dari luar itu juga cuma sedikit.
Kalau Anda membuat volumenya tuh besar, padahal minumnya kan 5 mili, 5 mili gitu, itu kan berarti buka tutup sering kali itu. Sedangkan bukan ada expired date-nya sampai 2 tahun. Jangan lupa, expired date itu adalah dihitung pada saat masih tertutup sediaan Anda, belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka, ditutup, jadi kemungkinan ada udara masuk, ada bakteri yang masuk yang menyebabkan akan maju untuk expired date-nya. Sehingga kita membuatnya itu lebih baik agak yang pendek aja untuk yang sesuai. Kalau misalnya ini sebenarnya butuh 5 hari ya, nanti beli lagi. Oke, sekarang kita membuat 3 hari. Untuk anak umur 0 sampai 3 bulan, tadi kan dibuat per sendoknya adalah 60 mg. Seharinya butuh berapa? Berarti butuh setengah sampai 1 kali 4. Jadi 2 sampai 4 sendok takar. Berarti 10 sampai 20 ml. Kalau 3 hari, berarti 10 sampai 20 ml kali 3. Jadi 30 sampai 60 ml. Kalau untuk anak umur 3 bulan sampai 1 tahun, berarti di sini butuhnya dengan perhitungan yang sama, maka didapatkan 4 sampai 8 sendok takar atau 20 sampai 40 ml. Sehingga pada waktu 3 hari dibutuhkan 60 sampai 120 ml. Tapi kita membuatnya, yang kita pilih adalah yang 60 ml. Bu, usianya kalau misalnya untuk anak-anak ini, kalau ini kan anaknya umurnya sudah 1 tahun. Kenapa kok ini kita membuat? Ya, karena kita ini adalah membuat di industri itu adalah dibuat dalam skala yang banyak, yang kita memperhitungkan juga tentang kalau kita membuat obat, jelas yang kita pertimbangkan itu adalah tentang efektivitas dan stabilitasnya. Kemudian juga harus efek farmakologinya itu yang kita lihat, gitu. Meskipun sebetulnya obat panas itu bisa disimpan di tempat yang kering dan bersih. Kalau obat Anda kelarutannya sulit, jangan disimpan di kulkas, nanti ngendap. Kalau sudah ngendap nanti susah, karena kelarutan kan dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, bagaimana kalau anaknya umurnya 1 tahun, Bu? Ya, beli lagi. Gitu. Boleh nggak obat itu dipakai kakak adik gitu? Sakitnya sama, Bu. Kakak adik biar menghemat. Tidak boleh. Jadi obat itu milik individu, ini berapa. Kalau misalnya ada orang itu tidak boleh, kalau aturannya tidak boleh. Kalau kemudian orang pakai harus dicatat benar bahwa ini betul-betul, karena nanti kita melihat yang ini sudah diminum sama anak si A, atau ini diminum anak si B, atau dua-duanya minum, atau hanya anak satu saja. Nanti kan kita nggak, mililiternya kan nggak tahu persisnya untuk itu. Dan obat itu memang adalah untuk individu. Untuk itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang misalnya, kalau yang kita tuju anak umur 1 sampai 12 tahun. Tadi dosis yang diperlukan adalah 120 mg sampai 500 mg per sendok takar. Per sekali minum. 120 sampai 500 mg. Misalnya dalam 1 sendok itu sendok takar mengandung 120 mg gitu ya. Berarti anak umur 1 sampai 5 tahun adalah 1 sampai 2 sendok takar. Nanti kita hitung. Kalau 120 itu, kalau misalnya 1 sendoknya 120, berarti kalau anaknya umur 5 tahun kan berarti 240 ya. Apakah 240 itu adalah sesuai dengan hitungannya itu ya, kita harus ngecek. Berapa yang menguntungkannya berapa. Nah, kalau misalnya anaknya umur 12 tahun, kan jadi 4 sendok takar, 480. Apakah 480 itu nanti itu adalah sesuai dengan tadi ya, dengan apakah masuk dalam rentangnya. Terus kita bandingkan, sekarang kita bandingkan kalau kita buat besar supaya tidak 4 sendok takar. Ya. Pada ada 4 sendok takar, kita buat per sendoknya itu 250. Kenapa kok 250 enggak 240? Kita lihat nanti.
kalau 240 dibandingkan sebetulnya itu adalah usia untuk yang anak-anak yang umur 6 tahun tadi, kita hitung berapa persen dari yang ada. Nah, kalau kita buat 250, berarti ini kan kelebihan 5 mg ya. Kalau untuk anak umur 1 sampai 5 tahun per setengah sendoknya itu kan kelebihan ya. Setengah sendok dari 250 kan 125. Nah, itu kita hitung berapa kelebihannya ini. Nah, kalau dia nanti coba Anda hitung. Coba sekarang dihitung kalau misalnya 125 dibagi berapa? Dibagi 120 kali 100% itu ada berapa? 100 sekian persen, sampai 110 kan? Enggak sampai 110, Prof. Belum sampai 110. Jadi kita bisa membuat per sendoknya itu adalah 250 supaya nanti enggak 4 kali minum seperti ini. Tuh. Nah, lama pengobatan juga misalnya adalah sama 3 hari. Kita hitung berapa yang kita buat per botolnya. Dengan cara yang sama, kita dapatkan kemasannya itu adalah kalau untuk anak umur 6 sampai 12 tahun, pemakaiannya adalah 60 sampai 120 ml. Dengan kandungan per sendok takarnya yang 5 ml itu adalah 250 mg. Kayak yang kita pilih adalah 60 ml. Itu. Oke, lanjut. Sekarang untuk eritromisin. Ini kita coba melihat ya. Sebetulnya eritromisin itu juga dipakai untuk anak-anak. Tapi orang dewasa itu juga ada yang minum, terutama kalau obat-obat larutan atau obat-obat dalam bentuk cair, likuida, itu kan memang untuk anak-anak. Tetapi ada juga orang dewasa yang tidak bisa minum tablet atau kapsul. Coba kita sekarang menghitungnya untuk orang dewasa. Cara penghitungannya juga sama untuk hitungan anak-anak. Jadi misalnya di sini dalam pemakaiannya apa? Yang efektifnya jangan lupa adalah bentuk base-nya. Kemudian untuk pemakaian dewasa adalah 1-2 gram terbagi dalam 2-4 kali pemakaian. Nah, yang kita perlukan adalah berapa ya yang untuk takaran terkecil pada dosis pemakaiannya. Jadi kalau untuk orang dewasa 1-2 gram per hari dibagi 2-4 dosis. Berarti 250-500 gitu ya. Nah, bila sehari 4 kali, maka di sini adalah sekali minumnya itu adalah 250-500 mg per sendok takarnya. Nah, misalnya tiap sendok takar itu dibuat 250 mg, maka dalam sekali minum bisa 1-2 sendok takar, untuk seharinya 4 kali 1-2 sendok takar. Ini kalau dewasa mungkin 2 sendok takar masih tidak apa-apa. Dan biasanya kalau kita membuat sediaan dalam bentuk cair, kita selalu memberikan juga, kita membuat supaya acceptable, ya rasanya dibuat manis, yang dibuat enak gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk larutan terutama, itu karakter aslinya dari bahan itu akan nampak. Kalau dia pahit, ya pahit betul gitu. Nah, di sini kita tutupi rasa-rasa yang tidak enak itu dengan menggunakan pemanis atau esen-esen tertentu yang diperkenankan untuk membuat sediaan obat. Nah, di sini lama pengobatan misalnya 5 hari. Mengapa 5 hari? Karena misalnya ini untuk infeksi saluran pernafasan atas gitu ya, untuk flu semacam gitu. Itu adalah minimal 5 hari. Misalnya 3 hari sudah sembuh, Bu, harus diminum. Ini antibiotik. Kalau obat panas, kalau misalnya dia itu tidak karena infeksi, tapi hanya turun panas aja. Kalau misalnya anak yang tadi adalah vaksin gitu ya, sehari turun panasnya, ya sudah, stop sehari aja. Tidak dilanjutkan sampai 3 hari. Tetapi kalau antibiotik harus dilanjutkan sampai berapa hari pemakaiannya.
Dapat dilihat di mana? Di pustaka. Anda lihat di farmakologi dan terapi. Di situ ada untuk pemakaian antibiotik dengan infeksi tertentu itu berapa lama dan seterusnya. Itu ada ketentuannya. Jadi kalau kita memformula itu, kita harus tahu karakter. Pertama adalah untuk membuat sediaannya, kita harus karakteristik fisik dan kimia itu harus tahu, dan juga farmakologinya. Jadi obat itu nanti diberikan untuk targetnya di mana, kemudian juga targetnya di mana dan rutenya apa, itu kita harus tahu. Jadi yang perlu sediaannya apa bentuknya gitu. Mau dibentuk larutan kah, dibentuk suspensi kah, itu kita harus tahu karakteristik fisik dan kimianya dulu. Jadi kalau misalnya antibiotik eritromisin itu adalah tidak stabil di air, tidak stabil dan tidak larut, maka dibuat dry syrup. Kalau kita mau membuat sediaan cair. Kalau orang dewasa yang bisa makan tablet atau minum tablet ataupun kapsul, ya tidak masalah, kita masukkan kapsul atau tablet saja. Ya. Tetapi kalau dia itu tidak bisa minum tablet atau kapsul, maka kita harus membuat sediaannya adalah sediaan cair. Nah, sediaan cair itu ada syaratnya, nanti Anda akan ada kuliahnya. Kapan atau apabila, kapan kalau obat itu misalnya susah larut dalam air, tidak stabil dalam air, tapi diminta untuk sediaan cair. Nah, berarti pada waktu mau diminum sajalah dia itu harus direkonstitusi. Tadi dilihat, setelah dikocok itu tahannya berapa hari. Itu yang menentukan juga Anda membuat kemasannya berapa. Oke, misalnya untuk 5 hari. Jadi Anda harus melihat juga dia tuh stabil sampai berapa hari kalau sudah dioplos dengan air. Ya. Jadi 1 hari sama dengan 4 kali 1 sampai 2 sendok takar sama dengan 20 sampai 40 ml. Sehingga untuk 5 hari butuhnya adalah 200 ml. Wow, banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita buat aja yang 100 ml. Nanti dikasih resep, di resepnya tuh 2 botol gitu. Karena kita tahu bahwa yang diminum pertama kan cuma 100, kalau langsung 200 direkonstitusi nanti dikhawatirkan kadarnya itu akan menurun. Ya kan? Kalau lama, karena stabilitas dia di dalam air itu adalah jelek. Dia itu akan mudah terurai dalam air, dan setelah rekonstitusi itu hanya pada waktu tertentu aja dia bisa stabil. Tuh. Nah, ini adalah untuk menentukan tadi kita melihat kesetaraannya. Jadi misalnya kalau untuk peroral, dipilih eritromisin stearat. Mengapa dipilih eritromisin stearat? Nanti Anda baca. BM-nya tahu. Jadi sehari tadi butuhnya 1 gram, berarti nimbangnya adalah sekian, 10,18,4 dibagi BM-nya, base-nya tadi, kali 1 gram. Jadi butuhnya adalah sekian gram. Nah, sehingga nanti dibuatnya itu adalah dosis yang diperlukan berapa, yang efektif itu adalah bentuk base-nya. Tetapi Anda mengambil adalah bentuk esternya. Mengapa? Itu karena ada alasan-alasan tertentu, apakah dia itu terkait dengan iritasinya di lambung atau kelarutannya dan seterusnya. Silahkan dibaca di situ. Nah, di sini dosis yang diperlukan kan 2-4 dosis. Jadi dosis yang diperlukan sekali minum bila sehari 4 kali adalah sekian. Ini adalah ngulang yang di depan tadi. Nah, jadi ini tadi yang hitungan yang di depan tadi. Pada brosur dan etiket dituliskan dalam 1 sendok takar, dalam kurung 5 ml, mengandung 347,5 mg eritromisin stearat, setara dengan 250 mg eritromisin base. Kenapa? Karena yang efektif adalah eritromisin base-nya. Sedangkan kalau untuk flukloxacillin natrium, untuk
paracetamol itu kan tidak ada bentuk esternya yang lain, bentuknya yaitu. Jadi kita tidak melihat kesetaraannya, yang efektif yaitu natrikloksasilin sodium tadi. Kalau paracetamol ya paracetamol tadi itu. Sedangkan kalau eritromisin yang efektifnya adalah eritromisin base. Sementara yang kita ambil supaya sediaannya itu sesuai dengan rute pemakaian, maka kita ambil yang bentuk esternya. Ester apa? Tadi ada bermacam-macam ester, itu Anda harus membaca di Martinel ester apa yang diambil, gitu ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya berikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Yo, mumpung kita di sini sedang apa? Tidak berdiskusi. Jadi silahkan Anda menanyakan apa yang Anda belum paham, gitu. Sudah paham? Anda sudah punya PPT-nya ya? Ya, sudah. Jadi nanti dibaca lagi. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kok mantuk-mantuk aja gitu? Nggak kelihatan loh dari sini. Jadi, bagaimana? Sudah paham tentang apa yang saya berikan ini? Oke, jadi Anda nanti tinggal membuat jurnalnya. Tergantung pembagiannya Anda nanti dibimbing oleh siapa, gitu ya. Ya, kalau sudah paham, jadi ini tadi Anda bisa segera menyusun jurnalnya. Saya cukupkan sampai sekian, tapi sebelumnya mungkin saya perlu konfirmasi sama Bu Farida. Barangkali beliaunya masih belum selesai, gitu ya. Oke, untuk Anda, sebentar. Saya tanyakan Bu Farida sebentar ya. Anda tunggu sebentar ya. Mbak, Mas, silahkan leave dari sini. Monggo. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof.